Halo, jumpa kembali Bunda Cerdas di seluruh Indonesia. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai English Time Baby Pad. Mungkin bunda-bunda banyak yang belum tahu mengenai English Time Baby Pad. Tujuan utamanya English Time Baby Pad ini, kalau kita mengenal kata-kata baby, tentunya kita mengingat anak-anak yang masih kecil, yang baru lahir, yang mungkin usianya masih 0 sampai 2 tahun. Lalu apa yang bisa kita lakukan untuk menstimulasi mereka? Oke, di sini kita punya banyak peralatan yang tujuannya untuk bermain dengan mereka. Karena kalau kita bilang bayi yang masih kecil, tentu kita bingung. Waktu bayi kita umur 0 sampai 3 bulan, apa yang harus kita lakukan di rumah? Waktu umur 4 sampai 6 bulan, apa yang harus kita lakukan di rumah untuk menstimulasi mereka? Nah, di sini kita hadir menyediakan peralatan baby pad, tujuannya melatih motorik sensoris anak-anak. Kita lihat ada 3 jenis warna yang kita gunakan untuk menentukan level-level pengajarannya. Warna pink, merah muda, lalu yang orange dan juga yang hijau muda. Di sini menceritakan level-level setiap pengajaran yang kita bisa berikan ke anak-anak kita sambil bermain. Kita mulai yang level standar sendiri, yaitu yang warna pink. Level awal kita belajar tentang colors, tentunya dengan fun. Di sini colors, kita lihat warna-warna dasar yang ada di sini. Setelah anak-anak belajar ini, tentunya orang tua mungkin berpikir tentang bagaimana menyebutkan pelafalan yang bagus. Jangan khawatir, kita bisa lihat di sini ada audio CD yang bisa mengucapkan pengucapan yang benar tentang cerita yang ada di sini. Oke. Ya, lalu di sini akan dijelaskan bila mana. Contohnya kita belajar tentang red. And then di sini red dijabarkan tentang red pencil, red apple, and so on. Selanjutnya orange. Orange ada orange carrot, orange fish, and so on. Jadi di sini anak-anak akan belajar per item warna dasar yang mereka akan pahami di kehidupan sehari-hari. Lalu yang kedua, kita akan belajar tentang counting. Nah, standar sekali 1 sampai 10, 1 until 10, 1 ball, 2 duck, okay, 3 snails and 4 wolves, and so on. Seperti yang tadi contoh buku English Time Baby Pack, buku yang colors, dia workbook, mudah dibersihkan. Kalau kena air atau kena debu tinggal dilap aja. Buku ini dibawa mandi pun juga nggak masalah sih. Nah, contohnya seperti ini, dia workbook. Terus ujungnya juga aman buat baby ya. Ini contoh buku bantal dari English Time Baby Pack. Dia ada pitanya, jadi bisa diikat. Terus bisa dibuka gini, buka begini. Contohnya ini bolak-balik ada. Nah, anak-anak bisa belajar tekstur seperti ini ya. Ini dia juga nonjol, ada 3 dimensinya. Nah, ini memperkenalkan ini anak perempuan, ada smiley face-nya. Ini warna dan bentuk. Lalu ada contoh kaca, tapi kacanya aman. Jadi memang dari lempengan yang bukan dari kaca. Nah, ini vertikal ya, memperkenalkan mengenai vertikal dan warna-warnanya. Hal ini juga anak laki-laki. Yang di belakangnya lebih ke tekstur. Nah, ini dia bisa memegang seperti ini, lalu bisa memainkan hidungnya seperti ini. Nah, ini juga melatih motoriknya. Nah, seperti ini buka tutup. Ini juga, nah ini beda lagi nih kan bentuk bahannya. Jadi baby bisa indera perabanya ini terstimulasi. Nah, ini juga beda. Seperti itu.
slotnya, jadi bisa untuk dipakai mandi untuk babynya. Nah ini ada ekspresinya senyum, ada yang cemberut, jadi memperkenalkan mengenai ekspresi juga. Ini juga sama, senyum, sedih, sedih, senyum, senyum, sedih. Jadi penting banget untuk memperkenalkan mengenai ekspresi senyum atau emosi untuk bayi. Nah ini bisa dipakai buat mandi, lucu banget, bahannya sangat aman buat bayi, polyester, 100% polyester. Untuk dua buku ini, Time to Get Dressed Little Boy sama Time to Get Dressed Little Girl, ini bisa dikasih kalau misalnya anaknya perempuan kasih yang ini, kalau anak laki-laki dikasih ini. Nah kalau di atas dia umur 3 tahun boleh dikasih dua-duanya supaya untuk menjelaskan mengenai gender laki-laki dan perempuan. Nah kalau yang ini kita bisa mengajarkan anak-anak untuk berlatih memakai baju, karena anak-anak tuh suka mencontoh yang mirip dengan dirinya, sedangkan kalau kita orang tua susah ya nyontohin pakai baju dari tidak memakai baju seperti ini, akan sangat sulit. Nah ini contohnya seperti ini. Jadi nah ini kita bisa melatih juga untuk mengajarkan mengenai part of our body, anggota tubuh kita. Nah ada contohnya di sini, pakai celana yang baik dan benar seperti apa. Nah dari kaki dulu, nanti kalau sudah dipakai, nah jadi seperti ini. Nah baru pakai kaos dalamnya. Nah satu seperti ini, ayo dek pakai. Jadi dia bisa mencontoh dengan contoh gambar. Terus sampai jaket, sampai dengan sepatu. Nah kalau dia mau buka baju pun juga sama, berarti harus dari sepatu dulu, kaos kaki. Nah ini pasti akan menjadi activity yang menyenangkan buat anak-anak. Dua buku ini, I Know How to Use the Toilet sama Let's Play, ini fiturnya unik karena dia bersirip seperti ini, bisa dibuka tutup. Nah contoh seperti ini mengajarkan anak-anak untuk I know how to use the toilet, jadi menggunakan toilet dengan baik dan benar, jadi toilet training. Nah kalau Let's Play ini, nah ini untuk melatih motorik juga, karena ada beberapa halaman yang membutuhkan untuk dibuka tutup seperti ini, cilukba ya. Lalu juga ada, nah ini contohnya kayak kenapa sih kita harus mencuci tangan. Nah ada bagian yang harus dirobek di sini, jadi anak-anak bisa merobeknya, jadi dia ada strip-stripnya gitu untuk dirobek. Atau seperti ini. Ini juga, ini bisa dirobek. Lalu dia juga ada, nah ini dia seperti ini. Nah ada dibuka tutup. Buku-buku kecil ada 4, dia ada strapnya juga, jadi bisa buat di gelangin ataupun ditaruh di strollernya supaya jadi mainan buat baby. Nah ini contohnya buat mengajarkan mengenai emosi. Lalu ini ada shapesnya ini ada bolong-bolongnya. Nah ini contohnya nih triangle. Nah nanti jari bayinya bisa disentuhkan di sini biar dia bisa merasakan kalau triangle seperti ini. Nah ini ada animal friends, ini ada tentang binatang, dog, seperti itu. Lalu yang ini ada tentang you can do it, can climb, tentang activity ya, can read dan lain sebagainya. Jadi ini lucu banget, bisa buat mainan bayi. Yang ini foam booknya, Zing's Day at the Park. Kalau kita buka, nah ini foam book ya, tebel banget. Dia ada ceritanya, dan ini juga melatih anak-anak untuk memasang dan menarik benda-benda yang ada di dalamnya. Contohnya kayak gini. Nah ini bisa nih umur 9 bulan dilatih untuk motoriknya, bisa membuka, mencongkel dan memasukkan kembali, mencocokkan. Nah ini ada tebak-tebakannya, it's Neil, ada masuk lagi. Lalu, nah ini juga, jadi bentuknya beraneka ragam. Ini bisa dibuka. Nah contoh seperti itu.
dan ada ikan juga. Jadi selain ada cerita, dia juga buat melatih motorik tangannya. Kalau yang ini play cardnya, jadi sama sih, ada green, ada orange, ada pink. Jadi tadi kan bukunya ada pink, orange, green. Jadi kalau misalnya green ini adalah gambar-gambar atau kata-kata yang ada di buku yang berwarna green atau hijau. Nah, satu warna ini, satu kelompok warna ini isinya ada 20. Jadi ini totalnya ada 60 play card. Dia ada gambar, kalau kita balik belakangnya tulisannya boy, girl, hat. Jadi untuk melatih vocabulary dan kosakata, serta kita flash untuk gambar-gambarnya sih, benda-benda yang ada di sekitar kita maupun karakter-karakternya, dan juga tentang warna juga di sini juga ada. Jadi ini yang kata-kata yang ada di buku green atau hijau, dan ini ada kata-kata yang ada di pink, dan ini kata-kata untuk yang di orange. Ini gunanya untuk di flash aja, diperkenalkan. Lalu juga ini bisa buat permainan aja. Pertama-tama mungkin bisa diperkenalkan, kalau untuk gambar dulu, kalau misalnya mau tulisan aja. Jadi harus sepakat dari 2 gambar dulu, nanti baru ketiga gambar dan seterusnya. Bisa bantu ibu nggak? Mana ya yang gambar anak perempuan? Oh ini gitu. Tapi kalau misalnya kita bermainnya mau memperkenalkan kata, ya udah dibalik seperti ini. Whoa, Zing has a boat. He wants to sail the boat on the water. What's hiding behind the boat? Let's see what's hiding behind the boat, Mama. Yeah. Whoop. Oh, it's a fish. A fish is hiding behind the boat. Where is the boat? Where is the boat? Show to Mama. Yes, this is the boat. This is a fish.